Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Khairul Rifidaniah, NIM 180805651, kelas PM 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Mathematical Annuity Model Application in Cash Flow Analysis, yang artinya aplikasi model anuitas matematika dalam analisis arus kas. Nah, jurnal ini ditulis oleh Galadima, Koji, dan Okon dari Department of Mathematics, University of Jos, Nigeria. Banyak masalah yang timbul dalam matematika keuangan, melibatkan aliran uang yang identik pada interval waktu yang teratur dan diselesaikan dengan penilaian yang tepat pada tanggal fokus atau dengan membuat persamaan nilai. Nah, dalam makalah ini dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kas tertentu dari persamaan diferensial orde pertama. Kemudian yang kedua, menggambarkan tabel untuk membandingkan reinvestasi manfaat dari deposito tetap dan metode bunga sederhana yang biasa. Kemudian yang ketiga, membandingkan efisiensi biaya antara amortisasi dan pelunasan pinjaman dana pelunasan sebagai yang lazim dilakukan di lembaga keuangan. Langsung saja untuk pengantarnya, anuitas adalah barisan dari pembayaran yang dilakukan dalam interval waktu yang seragam dan mungkin biasa atau jatuh tempo. Nah, pembayarannya bisa dilakukan di awal periode ataupun di akhir periode. Dalam anuitas ini terdapat yang pertama nilai masa depan anuitas, kemudian nilai sekarang dari anuitas, kemudian pembayaran cicilan cicilan pinjaman, kemudian harga obligasi berdasarkan nilai normal, tanggal jatuh tempo, nilai penembusan, dan tingkat kupon atau interest rate. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan suatu kesatuan formula untuk menangani masalah yang mencakup anuitas biasa sebagai kasus khusus. Kemudian formulasinya didasarkan pada persamaan diferensial mendekati. Oke, untuk formulasi umum, pertimbangkan dana dengan saldo awal P, di mana P lebih dari 0. Nah, pada akhir periode T, pembayaran kita terbuat. Nah, dengan syarat jika pembayaran meningkatkan saldo, maka kita lebih dari 0. Jika saldo berkurang, maka kita kurang dari 0. Nah, kemudian jika tidak ada pembayaran, maka kita sama dengan 0. Nah, misalkan saldo dikenakan bunga R pada akhir setiap periode, jika tingkat nominal tahunan diberikan, maka R sama dengan tingkat nominal dibagi dengan jumlah peracikan atau periode pembayaran dalam satu tahunnya. Nah, berikut merupakan formula saldo dana setelah N periode. XN ditambah P dikali 1 ditambah R pangkat N ditambah sigma QT kali 1 plus R pangkat N min T, di mana T-nya itu mulai dari 1 sampai N. Kemudian selanjutnya anuitas. Nah, anuitas seperti yang didefinisikan sebelumnya dengan pengaturan QT sama dengan C, di mana C adalah pembayaran konstan, sehingga formula anuitas dengan saldo awal P adalah XN sama dengan P kali 1 ditambah R dikali N ditambah sigma C kali 1 ditambah R pangkat N min 1. Kemudian dengan
penjumlahan geometris suku kedua dalam persamaan berkurang menjadi C kali 1 plus R pangkat N min 1 per R. Nah, oleh karena itu untuk xn itu sama dengan S ya. Xn sama dengan S, persamaannya menjadi S sama dengan P kali 1 plus R pangkat N ditambah C kali 1 plus R pangkat N min 1 per R. Kemudian anuitas biasa. Nah, jika awal keseimbangan adalah 0, yaitu bisa ditulis P itu sama dengan 0, di mana C adalah serangkaian pembayaran. Untuk C sama dengan 1, sehingga faktor anuitas pembayaran unitnya adalah Sn sama dengan 1 plus R kali pangkat N dikurangi 1 per R. Nah, tadi P-nya itu karena sama dengan 0 ya. Nah, di sini berarti P-nya sama dengan 0, sehingga di sini 0 ditambah, nah, C-nya ini tadi sama dengan 1. Sehingga persamaan menjadi Sn sama dengan 1 plus R pangkat N min 1 dibagi R. Sehingga bisa diperoleh nilai terminal pembayaran yang bervariasi dalam bentuk linier, yaitu S sama dengan C kali Sn ditambah B kali Sn min N per R. Nah, kita dapatkan juga nilai terminal pembayaran pertumbuhan majemuknya S sama dengan C kali 1 plus R pangkat N min 1 dikali 1 min B per 1 plus R pangkat N dibagi 1 min B dibagi 1 plus R. Nah, untuk mengilustrasikan metode untuk menggabungkan arus kas, penulis mempertimbangkan 1 juta deposito tetap sebesar 15% per tahun yang menghasilkan anuitas 12.000 pada setiap akhir bulan. Kemudian bunga yang diinvestasikan kembali sebesar 3% per tahun menghasilkan bunga 31,25 pada akhir bulan pertama, kemudian 62,50 pada akhir bulan ketiga. Nah, bunga bulan kedua dan ketiga dikonversi menjadi pokok pada akhir setiap kuartal tahun yang memberikan 37.593,75 pada akhir kuartal pertama. Jumlah anuitas ke 308.764,10 yaitu 8.764,10, lebih dari yang biasa metode bunga 300.000. Nah, nilai arus kas masa depan adalah jumlah kas saat ini yang memiliki nilai yang setara dengan pembuat keputusan. Nah, proses dari menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan disebut diskonto dan diperoleh dengan mengalihkan arus kas masa depan dengan 1 plus R pangkat min N. Kemudian amortisasi. Anuitas diamortisasi adalah metode pembayaran kembali pinjaman. Ini terdiri dari anuitas reguler yang setiap pembayarannya memperhitungkan pembayaran kembali modal dan bunga. Hutang dikatakan diamortisasi jika metode ini digunakan. Memecahkan
untuk C, kita memperoleh C sama dengan min P kali R kali 1 plus R pangkat N dibagi 1 plus R pangkat N dikurangi 1. C ini adalah pembayaran tetap pada akhir setiap periode. Nah, P adalah inisial saldo dana, kemudian R adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode waktu. Di sini R-nya R kecil ya, typo. Nah, tanda negatif ini menunjukkan fakta bahwa saldo berkurang dengan setiap pembayaran. Sinking fund anuitas. Nah, ketika pinjaman dikumpulkan, itu menarik bunga pada tingkat yang sesuai tingkat pinjaman. Nah, jika ada pembayaran perantara yang dilakukan pada akhir jangka waktu, modal ditambah bunga harus dilunasi secara sekaligus jumlah. Nah, rumusnya C sama dengan R kali P kali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus R pangkat N min 1 dikurangi 1. Nah, perhatikan bahwa karena tingkat pinjaman selalu lebih besar dari tingkat investasi, maka kita tulis I lebih besar dari R, sehingga rasionya R kali P kali 1 plus I pangkat N per 1 plus R pangkat N min 1 dikurangi 1. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, formulasi persamaan perbedaan yang disajikan di sini menawarkan yang lain metode penanganan masalah yang berkaitan dengan arus kas diskrit. Nah, formulasi semacam itu membawa ke matematika keuangan manfaat dari berbagai teknik yang dikembangkan dengan baik dalam matematika terapan sebagai yang ditunjukkan pada tabel 1-3. Di sini saya tidak menayangkan, terdapat pada jurnalnya ya, jurnal aslinya. Nah, makalah ini menggambarkan bagaimana anuitas digunakan untuk melunasi baik pelunasan modal dan bunga sampai pinjaman berkurang ke nol. Juga tentang bagaimana anuitas dana peluasan diatur untuk jatuh tempo ke nilai terminal pinjaman pada tanggal fokus. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.